Perkenalkan, nama saya Ummu Ainun Farida, NIM 18+03030002, kelas A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan review buku keempat, Sosiologi Politik. Yang pertama, mengenai politikus integrasi. Politikus integrasi menempatkan integrasi dalam sastra yang ada. Konsep integrasi yang kami akan tumpang tindih dengan berbeda dari tiga yang terkait. Kerangka analisis yang kami bangun dan kontribusikan pada stratifikasi sipil, inclusion dan exclusion, dan kewarganegaraan kritis. Kami mempertimbangkan ini secara bergantian, menyoroti berbagai status yang mungkin ditempati oleh orang yang lahir di luar negeri, mulai dari warga negara penuh hingga migran tidak berdokumen dengan ucapan kepada Inggris. Lydia Morris telah mengidentifikasi 25 paket hak dan pembatasan yang berbeda, masing-masing terkait dengan status hukum yang berbeda. Dia tidak memasukkan tidak berdokumen migran yang meskipun menjadi sasaran kebijakan disintegrasi di banyak negara, mencoba tetap mempertahankan beberapa hak fundamental. Dalam masyarakat penerima integrasi, dia selalu melibatkan yang dipimpin oleh para migran, upaya dan proses. Dalam hal ini, analisis kami tentang politik integrasi memiliki banyak kesamaan dengan studi kewarganegaraan kritis. Bidang pekerjaan ketiga yang mana kami menarik dari dan bertujuan untuk berkontribusi gagasan tentang tindakan kewarganegaraan menangkap agen migran, terutama mereka dengan genting atau tidak ada status. Hal ini memungkinkan keterlibatan yang lebih baik dengan proses negosiasi yang sedang berlangsung, belum tentu dipimpin oleh negara. Dalam nada yang sama, kami berbicara tentang tindakan integrasi untuk menerima upaya ognis yang dilakukan oleh para migran dengan status tidak pasti untuk mencapai kesetaraan akses dan inklusi. Dalam beberapa kasus, tindakan integrasi ini diakui atau bahkan dibutuhkan oleh lembaga negara. Di sisi lain, pengakuan dan solidaritas berasal LSM, kelompok pendukung migran dan atau warga negara perorangan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, buku ini menggunakan istilah yang dalam bahasa Jerman tidak seperti dalam debat akademisi dan publik Inggris. Debat publik sudah cukup umum. Di samping penggunaan yang lebih berulah sarjana migrasi, telah ada perdebatan yang sudah berlangsung di antara sosiologi Jerman tentang disintegrasi sosial. Wilhelm Heidmayer pada kenyataannya menciptakan gagasan ini dalam studinya tentang kekerasan rasis dan xenofobia. Dia menemukan itu disintegrasi sosial dipahami sebagai semakin kurangnya kohesi sosial berpasangan dengan meningkatnya pengalaman eksklusi individu. Kecenderungan yang jauh
lebih ke arah perilaku kekerasan dan konflik. Bagian yang berikutnya mengenai argumen kapasitas terbatas. Argumen kapasitas terbatas, beberapa kontribusi dalam buku ini menunjukkan integrasi kebijakan dan wacana sering dibangun dengan asumsi bahwa tidak semua orang dapat terintegrasi karena sumber daya, fasilitas, atau penerimaan publik yang diperlukan untuk integrasi pendatang baru terbatas. Dengan kata lain, keberhasilan integrasi beberapa terkait untuk disintegrasi orang lain. Argumen kapasitas terbatas bertumpu pada gagasan tentang masyarakat sebagai wadah atau ruang terbatas dan sering, tetapi tidak selalu terkait dengan konsepsi etnonasionalis tentang kepemilikan. Bagian yang berikutnya mengenai disintegrasi dari grup atau individu. Integrasi dari grup atau individu tertentu terkait dengan society as a whole. Seperti disebutkan di atas, kami memahami integrasi dan disintegrasi sebagai dua hal yang inheren, prosesi yang terhubung, meskipun kebijakan dan praktis yang membantu untuk menghasilkan, mereka tampaknya mengejar tujuan yang berlawanan. Selain itu, kami juga berpendapat bahwa keduanya konsep dan upaya praktik, wacana atau kebijakan terkait dapat dan harus dianalisis dalam hubungannya dengan individu maupun kolektif. Seperti integrasi dan disintegrasi, juga yang terakhir individu kolektif tidak termasuk dikotomi sederhana, tapi biasanya terkait dengan berbagai lembaga dan berbagai bentuk organisasi, merupakan hubungan penting antara kedua tingkat. Sekian dari review buku keempat tugas sosiopolitik saya.